sebelum lanjut ke reviewnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol subscribe. Subscribe. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku, seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, aku akan nge-review semua complexionnya dari brand Luke Cosmetics. So, kalau misalnya nih kalian udah ngikutin channelku lama, pastinya kalian tahu ya kalau aku tuh suka banget sama compact powdernya. Yang seperti ini namanya adalah Holy Perfecting Press Powder. Aku udah bahas sering banget ya. Bahkan sempat aku battlein dengan compact powder atau press powder dari brand lain. Kalau kalian belum tonton untuk battlenya, nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Pastinya secara coveragenya, terus teksturnya di wajahku, hasilnya flawless. Udah gitu ketahanannya juga super duper bagus. So, aku seneng banget sama si press powdernya ini. Untuk press powdernya tadi, walaupun dia tuh bedak padat, tapi rasanya ringan di wajah. Karena jujur sebenarnya aku ini anak loose powder, aku lebih suka bedak tabur. So, kali ini aku pengen juga nyobain untuk bedak taburnya Luke yang namanya adalah Holy Smooth and Blur Loose Powder yang kayak gini. Aku udah lama banget penasaran sih, akhirnya aku bisa beli dan akan coba di videoku kali ini. Dan sekalian aku akan bandingkan dengan yang press powdernya tadi, kayak gimana secara teksturnya, coveragenya, finishnya di wajahku, sampai ke tes ketahanan. Dan sebelum lanjut ke reviewnya, kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like-nya, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So, aku akan senang banget dan tambah bersemangat buat video kalau kalian klik tombol like. Yuk langsung aja ke reviewnya. Dan seperti ini untuk sekilas packagingnya, aku akan kasih lihat ke kalian. Mungkin juga kalian udah banyak yang punya di rumah. Ini perpaduan warna hitam glossy dan juga gold, yang menurut aku tuh terkesan elegan tapi tetap simple gitu loh. So, kalau aku sendiri sih nggak masalah ya sama warna package-nya, aku suka. Dan untuk informasi aja, kalau misalnya kalian belum tahu, karena Luke Cosmetics ini adalah salah satu brand lokal yang sekarang memang lagi hits banget. Untuk seluruh produknya, mereka sudah ada nomor BPOM, dan masih ditambah cruelty free dan juga vegan. So, untuk bahan-bahan ingredients yang dipakai di produk kosmetiknya ini tidak dites pada hewan dan juga tidak mengandung unsur-unsur hewani gitu loh. Dan tidak mengandung ingredients yang berbahaya juga, jadi bisa cocok di semua tipe wajah, termasuk buat kalian yang kulitnya berminyak berjerawat. Sekarang aku mau jelaskan aja kandungan-kandungannya itu sebenarnya ada apa aja sih di produk kosmetiknya Luke ini. Cuman sekalian aku mau mengaplikasikan di wajahku. Sebelum menggunakan makeup, kalau menurut aku skincare yang wajib dipakai itu adalah toner dan juga moisturizer. Karena dalam kondisi wajah yang lembab, pastinya nanti makeup akan lebih menempel ya. Dan seperti ini untuk kondisi wajahku setelah menggunakan skincare, dan ini aku juga udah pakai sunscreen ya. Pertama aku akan pakai, sebelum menggunakan bedak, pastinya aku akan menggunakan base dari Luke juga. Ini adalah Holy Flawless BB Cushion. Di sini aku pakai shade-nya Clio untuk medium beige gitu. Langsung aja aku akan mengaplikasikan di wajahku. Waktu aku aplikasikan di wajahku, aku sih merasa ini teksturnya ringan, gak kayak kalau kita pakai foundation yang berat gitu. Karena memang dia tuh agak sedikit cair untuk cushionnya. Dan kalau kalian lihat di shade yang Clio ini juga cocok di skin toneku. Keunggulan dari cushion ini itu dia nggak menyebabkan flashback kalau misalnya nanti kita foto-foto di outdoor gitu. Biasanya kan ada kayak beberapa base makeup yang justru membuat muka kita kelihatan putih gitu loh waktu kita foto. Dan yang ini aman dipakai misalnya untuk foto-foto outdoor. Udah gitu, ternyata cushionnya ini juga ada skincare-nya. Yang pertama, dia ada kandungan green tea yang pastinya bagus untuk antioksidan, dimana bisa melindungi wajah dari radikal bebas dan juga sinar ultraviolet. Dan yang aku kaget waktu aku baca-baca, ternyata dia juga ada kandungan hyaluronic acid. Wow, ini pastinya adalah skincare yang udah ngehits banget, selalu ada. Karena memang efeknya sendiri di wajah bagus ya. Dia bisa meningkatkan kelembapan di wajah. Jadi misalnya kita pakai cushion ini seharian, nggak akan berasa kering. Itulah kenapa setelah aku lihat finishnya di wajah aku, dia memang kayak nggak yang terlalu matte, tapi matte yang natural gitu loh. Jadi masih ada kelihatan glowing di wajah karena memang ada skincare tadi yang masih memberi kelembapan. So, untuk hasil cushionnya ini aku suka banget, natural, nggak yang kelihatan kalau kita pakai sesuatu di wajah. Untuk coveragenya sendiri waktu aku perhatiin, ini sih medium ya kalau di wajahku. Dia bisa mengcover kayak noda-noda bekas jerawat dan juga noda yang ada di pipiku. Dan memang kulit terlihat lebih merata, terbukti tadi di area bawah mataku yang cukup gelap, itu dia bisa mengcover juga ya. Aku akan kasih lihat juga detailnya sampai di pori-pori aku ya. Menurut aku dia memang agak memperhalus pori-porinya, jadi nggak kelihatan menonjol banget untuk tekstur komedo yang ada di hidungku. Oh ya, sebenarnya sebelum ini aku pernah bahas seluruh produknya Luke, kecuali yang press powdernya ya. Dan itu udah aku up di channelku, kalau nanti kalian penasaran akan aku taruh linknya di bawah, kalian bisa langsung klik aja.
Di situ aku review lengkap sampai ke tes ketahanan. Karena memang aku belum pernah bahas untuk si press powdernya, aku akan kasih lihat detail package-nya dulu. Di bagian atasnya pastinya dia berwarna hitam glossy seperti ini, khasnya Luke. Udah gitu pas kita buka untuk package-nya, dia ini bedak tabur yang sudah ada kacanya. Udah gitu puff-nya. Di sini sih puffnya aku suka banget karena waktu aku pegang tuh lembut dan ukurannya cukup gede ya. Jadi menurut aku sih nanti akan lebih mempercepat pengaplikasian bedaknya di wajah. Untuk shade yang aku pakai ini adalah Terra yang medium beige. Dan netongnya sendiri dia ada 20 gram, harganya kemarin 160.000. Menurut aku sih dengan harga segitu dia dapatnya cukup banyak, jadi akan awet ya, gak akan gampang habis. Aku akan kasih lihat untuk teksturnya seperti apa ya waktu aku swipe di tangan. Menurut aku sih langsung kelihatan dia kalau ada coveragenya. Udah gitu lembut juga. Terus kalau aku lihat penampakan dari tekstur tangan aku, dia kayak lebih ngeblurin atau ngehalusin gitu loh. Semoga kelihatan ya, aku akan kasih zoomnya di situ. Dan aku nggak sabar banget, langsung aja akan aku aplikasikan di wajahku. Ini aku pakai di sisi kanan wajah dulu. Waktu aku tap-tap beneran itu kelihatan halus banget bedaknya. Udah gitu memang kelihatan kalau dia menambah cover. Tapi untuk warnanya ini sepertinya agak sedikit kegelapan ya di aku. Kalau kalian bisa lihat aku bandingin sama leher aku cukup beda. Tapi ya udahlah ya, kita lanjut dulu, nanti aku akan kasih lihat hasilnya kayak gimana. BTW ini untuk puffnya aku suka banget, beneran selembut itu waktu diaplikasikan di wajah dan bener sesuai prediksi. Jadi kita mengaplikasikan bedaknya akan lebih cepat karena memang ukurannya gede ya. Aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa ya di wajahku, kayak gini. Memang kelihatan di situ agak lebih gelap dari warna kulitku, tapi yang pasti kita akan fokus ke klaimnya ya. Katanya dia ini bisa menyamarkan garis halus dan pori-pori besar. So aku akan zoom di sekitaran hidung aku yang pori-porinya memang cukup gede. Karena di daerah situ yang sering gampang berminyak. Menurut aku memang bener dia bisa menyamarkan tekstur dari kulit aku, kelihatan lebih flawless gitu loh. Udah gitu dia juga ngeklaim bakal tahan lama. So nanti kita akan lihat tes ketahanannya seperti apa di tipe jenis kulitku yang normal to oily. Dan untuk hasilnya sendiri kalau kalian lihat ini memang natural, jadi kayak matte tapi nggak yang kering gitu loh, masih seperti kulit asli. Karena memang ada kandungan jojoba oil yang memberikan kelembaban alami kulit, juga perlindungan terhadap sinar UV. Kandungannya juga non parfum ya, jadi waktu dipakai di wajah aku sendiri sih nggak keganggu karena nggak ada wangian yang aneh-aneh gitu loh. Sekarang aku mau set untuk area wajahku yang sebelah kiri menggunakan compact powdernya yang Holy Perfecting Press Powder. Di sini aku pakai shade-nya yang Aurora. Sekilas untuk packagingnya pastinya dia ada kaca dan juga puff. So kita langsung bisa aplikasikan menggunakan puffnya aja. Dan kalau kalian lihat di situ ya warnanya memang beda. Mungkin kalau kalian yang ngeh dari awal, ini muka aku yang sebelah sini agak sedikit gelap, yang sini lebih terang, dan memang untuk shade yang Aurora atau natural ini lebih masuk di skin tone aku. Nih perbedaan dengan leher nggak terlalu kentara ya, karena memang ini cocok warnanya. Dan teksturnya sendiri untuk bedak padatnya ini aku suka banget. Ini lembut, creamy kayak powder foundation gitu loh. Waktu aku usap di tangan, dia juga kelihatan menambah coverage gitu dengan tekstur yang halus. Untuk coveragenya sendiri kalau bisa dibilang ini sebenarnya medium to full. Jadi kalau misalnya nih aku nggak pakai foundation sama sekali, cuman bare face, pakai sunscreen, selanjutnya aku menggunakan press powdernya ini, beneran dia sudah cukup menyamarkan noda-noda yang ada di wajahku. Jadi bisa dibilang memang coveragenya oke. Apalagi kalau misalnya pakai base yang kayak gini, dia bisa menempel dengan bagus. Jadi gitu pastinya menambah cover juga. Dengan ultralight formula ini membuat walaupun dia press powder atau bedak padat itu rasanya ringan di wajah. Udah gitu juga nggak cakey sama sekali. Kalian bisa langsung lihat ya di situ hasilnya. Masih kelihatan natural. Dan kalau aku zoom di sekitaran T-zone aku yang ada pori-pori gedenya, pastinya dia juga bisa menyamarkan. Jadi permukaan di hidung aku ataupun di lipatan hidung aku, sekitaran pori-pori itu kelihatan lebih halus. Kenapa walaupun ini press powder tapi dia tetap terkesan natural di wajah? Karena memang kandungannya sendiri ada squalane oil yang bisa menjaga kelembapan di wajah. Selanjutnya bisa mengontrol minyak juga, melindungi dari sinar UV. So itulah kenapa aku suka banget sama press powdernya ini. Bahkan setelah di battle dengan bedak padat yang lainnya, ini masih terdebes sih, bisa nahan minyak di wajahku dalam waktu yang lama. Dan aku akan kasih kesimpulannya setelah aku mengaplikasikan kedua bedak ini di wajahku. Kalian bandingin aja ya hasilnya seperti apa. Menurut aku untuk keduanya sama-sama flawless, dia bisa ngeblurin pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku. Udah gitu coveragenya juga bagus, bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajahku. Terus untuk finishnya sejauh ini aku juga suka karena sama-sama natural gitu kalau kelihatan dari jauh.
Cuman setelah aku zoom di sekitaran T-zone aku ya, aku akan kasih lihat. Di situ kelihatan untuk yang press powdernya memang dia sedikit lebih berbedak dibandingkan yang loose powdernya. Menurut aku sih itu hal yang wajar ya. Itu pun setelah kita zoom, tapi kalau misalnya kelihatan dari jauh seperti ini, kalian bisa lihat. Ini beneran dua-duanya kayak natural gitu loh. Gak ada kesan kayak yang kelihatan dempul. Untuk cushionnya sendiri aku juga suka karena dia selain hasilnya natural, kerasa ringan di wajah. Udah gitu juga shade yang Clio tadi pas di skin toneku. Dan kira-kira seperti ini hasilnya di wajahku. Tadi aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 9 pagi. Pastinya aku akan tes harian ini akan aku pakai. Nanti aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa di akhir video. Yang terakhir, kalau misalnya nih kalian suruh aku pilih salah satu dari antaranya, sebenarnya aku galau banget karena dua-duanya hasilnya bagus ya di wajahku. Ringan juga, cuman memang untuk yang loose powdernya ini aku agak sedikit kegelapan. Mungkin nextnya aku bisa beli untuk shade yang satunya, akan lebih masuk sepertinya. Dua-duanya juga nggak keki sama sekali. Jadi kalau menurut aku kalian bisa sesuaikan aja dengan preferensi atau kesukaan kalian masing-masing. Kalian lebih suka tekstur yang press powder atau yang taburnya. Karena kalau dilihat seperti ini sih seperti nggak ada bedanya ya, sama-sama flawless. Dan kalau kalian sendiri gimana setelah lihat review dari aku? Kira-kira kalian lebih suka perpaduan cushion dan loose powder atau cushion dan press powder? Komen di bawah. Dan sebelum aku tutup videonya, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, kalau Luke Cosmetics bakal kasih giveaway buat kalian. Yap, semuanya yang udah setia nontonin videoku sampai habis, khususnya di video ini kalian mesti banget tonton sampai habis ya. Untuk rulesnya gampang banget. Yang pertama, pastiin like video ini. Udah gitu, subscribe channelku Maria Sulisti dan juga Luke Cosmetics. Follow juga Instagram aku Maria Hetty. Kalian bisa langsung klik linknya di bawah dan juga Luke Cosmetics ya pastinya. Langkah selanjutnya gampang banget, kalian tinggal komen-komen di bawah, tulis kalian ini lebih suka perpaduan dari cushion dan loose powdernya atau cushion dan press powdernya. Kalau misalnya kalian masih galau suka yang mana, pastiin tonton sampai akhir karena nanti ada tes ketahanannya. Dan misalnya kalian masih bingung nih sama instruksi yang aku bilang, pokoknya untuk rules lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek-cek. Dan aku ingatkan untuk kalian, untuk komennya cukup satu kali aja ya, jangan beberapa kali. Kalau misalnya nanti aku cek ada satu nama beberapa kali post, otomatis hangus ya, karena biar adil juga untuk yang lainnya. Aku akan pilih 2 orang pemenang secara random. Gift yang akan kalian dapatkan dari Luke Cosmetics adalah salah satu complexion-nya sesuai pilihan kalian ya. Jadi bisa cushionnya, loose powder atau press powder, dan 1 buah Holy lip cream-nya. Wow, menarik kan? Just buruan ikutan untuk giveaway-nya karena ini akan berlangsung dari tanggal 24 sampai 30 Maret 2021 dan nanti bakal aku umumkan di tanggal 31 Maret di feed YouTube aku. So, stay tune terus ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir, selalu support channel ini. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Udah gitu kalau kalian gak mau ketinggalan update video dari aku, pastiin untuk klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye! Oke, ini untuk update-nya jam 12.16, pakai sekitar 3 jaman. Kalau kalian lihat ini aku memang habis pergi, jadi agak sedikit keringetan gitu. Seperti biasa ya, naik motor panas-panasan. Aku akan kasih lihat, ternyata dia agak sedikit transfer di masker. Cuma sebenarnya yang transfer itu adalah di bagian dagu aku yang agak berkeringat gitu loh. Untuk di bagian lain masih cukup aman. Sekarang aku mau kasih lihat detailnya. Sebenarnya sih kalau kelihatannya kayak gini, menurut aku masih cukup bagus. Cuman seperti biasa di area T-zone aku yang gampang berminyak, aku akan kasih lihat. Di situ sebenarnya untuk yang loose powder udah agak sedikit berkilau, tapi penampakannya masih mulus banget di bagian pori-pori. Dan ini untuk press powdernya, dia lebih kelihatan belum ada kilau minyak kalau kalian bisa lihat di situ. Perbandingannya kayak gini sisi kanan kiri wajah aku. Untuk yang press powdernya lebih masih bagusan dibandingkan yang loose powdernya. Coverage di sekitar bekas-bekas jerawat masih aman ya. Terus ini update yang kedua pakai 6 jam, sekitar jam 3 sore sebelum aku keluar. Udah kelihatan lebih berkilau di sekitaran hidung aku. Nih, seperti ini. Dan yang memang terlihat berkilau itu yang loose powder. Untuk yang press powder sebenarnya berkilau juga. Tapi penampakannya nggak tahu kenapa masih lebih bagus gitu loh. Untuk coverage-nya ini udah agak sedikit memudar di sekitaran bekas-bekas jerawat aku. Untuk area lainnya sih coverage-nya masih bagus. Dan ini aku udah OTW pulang dan nanti aku akan update kayak gimana hasilnya di wajahku. Sampai rumah ini sekitar jam 6.14, kayak gini muka aku masih pakai masker memang.
Aku sengaja akan kasih lihat karena di maskernya ini cukup banyak transfer, pastinya karena memang lebih berkeringat ya dibandingkan yang tadi. Terus untuk penampakannya sendiri, sebenarnya untuk di sisi kanan wajahku yang pakai loose powder, coveragenya masih bagus. Tapi di sekitaran T-zone itu bedanya, kalian bisa lihat dua-duanya sama-sama berminyak, cuman memang secara penampakan alusnya itu masih alus bagian press powder. Di sini untuk coverage di bekas jerawat udah agak memudar, tapi di noda-noda sekitaran pipi yang memang dia cenderung nggak berminyak itu masih bagus untuk dua-duanya. Kayak gini, untuk noda-noda di pipi aku belum terlihat sama sekali, masih kelihatan flawless. Menurut aku sih dua-duanya ketahanannya sama-sama oke, tapi memang lebih cepat berminyak yang loose powdernya. So, sekarang kalian bisa pilih-pilih aja sesuai dengan kebutuhan wajah kalian ya.